Seperti sudah bersepakat waktu, menjelang sang suami pulang, Suyatmi menyiapkan tungku untuk memasak nira atau dalam bahasa Banyumas disebut ngindel. Jika menderes menjadi tugas suami, proses ngindel ini memang dilakukan oleh istri. Beginilah industri pengolahan gula kelapa. Denyutnya ada di tiap rumah tangga. Tungku untuk ngindel dibentuk dari sekam padi atau serbuk limbah pabrik kayu. Sama seperti Tartib yang terampil memotong manggar di atas pohon kelapa, Suyatmi juga bergerak refleks memadatkan serbuk kayu membentuk tungku. Sisa abu ngindel sebelumnya kemudian dibuang, dan biasanya bara api dari proses ngindel sebelumnya masih tersisa, sehingga Suyatmi tak perlu lagi memantik api menyalakan tungku. Asap mengepul di atap dapur, pertanda proses ngindel telah siap. Tartib yang pulang dengan pongkor penuh nira, siap untuk diolah oleh sang istri menjadi butiran manisnya gula kristal. Pertama itu kalau udah pulang ke rumah ya saya tuangin ke kuali, terus nanti saya sama suami itu gotongan ketaruh di tungku, terus dimasak. Sama seperti Tartib untuk menderes, keahlian ngindel yang dimiliki Suyatmi juga didapat alami, turun-temurun sejak remaja. Udah lebih 15 tahun. Sejak kapan? Sejak ya nikah lah, tahun 95 sih. Itu belajarnya dari mana? Belajarnya dari orang tua. Karena orang tua saya tuh, waktu saya udah lahir tuh udah pengindelan gitu. Iya, udah masak gula itu merah. Setelah kuali berisi nira berada di atas tungku, Suyatmi bisa mengerjakan pekerjaan rumah lain. Butuh waktu 2 hingga 3 jam sejak awal nira dimasak hingga mendidih. Salah satu tugas istri penderes adalah memastikan bahan bakar cukup untuk ngindel atau masak makanan bagi suami dan anak-anak. Suyatmi sudah terbiasa membelah kayu atau pelepah daun kelapa untuk bahan bakar. Pelepah daun kelapa biasanya digunakan untuk bahan bakar tambahan ngindel selain serbuk kayu atau sekam. Pohon kelapa seperti diciptakan Tuhan untuk tak ada bagian yang sia-sia, termasuk nira yang terus akan selalu diolah menjadi gula.
saat nira mulai mendidih, ada lagi proses yang harus segera dilakukan, yakni membersihkan pongkor atau ngonclang. Terus kalau udah mendidih, kita konclang, bahasa Jawa itu ngonclang. Ngonclang itu membersihkan kotoran yang ada di pongkor itu gitu. Nira yang mendidih dimasukkan ke pongkor secara berurutan. Panasnya nira bisa membersihkan pongkor dari kotoran, tetapi juga tetap menjaga pongkor dengan aroma khas nira. Seperti nglaru, ngonclang juga tak sekedar membersihkan pongkor. Ini seperti ritual tersendiri pada saat proses ngindel. Terus setelah itu ya kita tunggu sampai betul-betul kental, terus akhirnya dinamakan munjuk itu, terus nanti tua, terus diangkat, lah itu baru menjadi gula. Nira yang telah mengental memasuki proses penting. Di sini terlihat beda proses pembuatan gula cetak atau kerekan dengan gula kristal. Kalau kerekan itu kalau udah mengental itu langsung dicetak, tapi kalau gula kristal itu kalau udah kental nanti harus digerus, harus diayak, harus sebagainya gitu. Lebih cepat, sebetulnya lebih cepat yang kerekan. Kini, sebagian besar keluarga penderes lebih tertarik memproduksi gula kristal setelah pasar ekspor yang menjanjikan dan permintaan yang terus meningkat. Gula kristal menjadi primadona para penderes. Meski pada saat tertentu gula kerekan masih tetap dibuat untuk memenuhi permintaan lokal. Saat-saat itu hari puasa, itu pada bulan puasa itu banyak yang minta itu kerekan karena buat sholat, buat dawat gitu. Kadang pesanan dari Baturaden atau dari mana itu ada pesanan. Pasar ekspor yang menjanjikan tentunya diiringi dengan tingkat harga jual yang bagus. Dibanding gula kerekan, harga jual gula kristal terpaut harga yang dinilai menguntungkan bagi para penderes. Saat ini, penderes seperti ikut mengecap manisnya gula setelah menyambung hidup di pohon kelapa untuk berpayah mengambil nira. Kalau bedanya itu
sangat banyak Mas, karena kalau gula itu kerekan itu harganya itu ya paling sedikit itu 10.000 lah misalnya. Kan kita orang desa ya, misalnya ekonominya kan lebih banyak buat sekolah, buat apa itu enggak mencukupi. Tapi kalau gula kristal itu sekarang saya alhamdulillah bisa menyekolahkan anak sampai SMA. Sekarang Bu, ini,